Program pendidikan biologi Universitas Jember mempunyai 5 kata kunci dalam visinya, yaitu menghasilkan calon pendidik yang satu adalah unggul dalam bidang akademik, kemudian yang kedua adalah adaptif, yang ketiga berkarakter, yang keempat berwawasan lingkungan, dan yang kelima adalah berdaya saing global. Penguasaan teknologi informasi kami anggap sangat penting dalam proses pembelajaran ataupun output mahasiswa nanti ketika dia mengajar. Mahasiswa mendapatkan pengantar teknologi informasi sejak awal, sehingga itu menjadi bekal dalam mengarungi semester demi semester yang ada di pendidikan biologi. Selain itu, mereka juga mendapatkan kuliah tentang media pembelajaran yang menjadi salah satu keunggulan di prodi pendidikan biologi. Dosen-dosen mengejarkan metode-metode pembelajaran dalam pembelajaran biologi secara teoritis dan juga secara praktek langsung di dalam kelas, yang hal tersebut sangat berguna bagi kita mahasiswa untuk diterapkan nantinya saat kita bekerja sebagai guru ataupun sebagai dosen. Jadi praktikum di sini atau kegiatan laboratorium itu ada yang di dalam kelas, ada yang ada di alam, jadi lab alam. Jadi dalam alam itu mulai dari lingkup kampus sampai dengan Taman Nasional. Jadi ada beberapa mata kuliah yang praktikumnya di beberapa taman nasional. Kami mencoba untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan pada akhirnya nanti akan mengkonservasi bahan alam yang ada di sana. Unggulan kita adalah menghasilkan model pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang ada di kawasan agroekosistem. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap keanekaragaman hayati, maka kita lebih menekankan kepada taman nasional yang ada di sekeliling Jember, yaitu adalah Taman Nasional Baluran, Merubutiri, Alas Purwo, dan Bromo. Program studi pendidikan biologi juga menyiapkan kurikulumnya untuk bisa bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan biologi juga dirancang mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, untuk menjadi seorang peneliti yang unggul ini, kami membekali dengan teknik-teknik praktikum atau teknik-teknik biologi yang high technology. Contohnya misalkan saja bagaimana mengisolasi DNA, kemudian isolasi protein, kemudian PCR, atau hingga sampai level Western blot. Di program studi pendidikan biologi juga mencoba menerapkan kurikulum berbasis riset yang dalam bahasa sekarang itu terkenal dengan berbasis keris. Yang dilakukan oleh Komisi Bimbingan selama ini adalah memberikan mediasi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Di antaranya memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi yang dimaksud di sini untuk menentukan topik yang akan dipilih. Apakah topik murni atau pendidikan. Kemudian kalaupun topik murni, nanti ada 3 kelompok riset yang akan diwadahi. Di KRIS itu, di program studi biologi ada 3. Yang pertama adalah bioteknologi dan pendidikan, kemudian yang kedua adalah biologi terapan dan pendidikan, sedangkan yang ketiga adalah biokonservasi dan pendidikan. Selain sekelompok peneliti tadi yang bertujuan untuk meneliti pada fokus penelitian tertentu, KRIS itu punya keunggulan dalam membantu penyelesaian skripsi mahasiswa, di mana umumnya mahasiswa itu pada saat awal-awal mengajukan judul tidak punya judul atau tidak punya tema. Dengan dia menghadap ke KRIS, proyek desain itu menjadikan payung penelitian bagi mahasiswa. Penentuan topik seperti ini menyebabkan mahasiswa lebih fokus kepada tema yang dipilih, kemudian masuk lab dengan instrumen yang dipilih dan dosen pembimbing yang kita pilihkan sesuai dengan tema atau kepakarannya. Di pendidikan biologi sendiri terdapat HMP atau Himpunan Mahasiswa Prodi yang menampung bakat dari minat siswa. Jadi ada bidang olahraga dan bidang kesenian. Dari HMP ini kita dapat mengembangkan bakat-bakat yang ada di pendidikan biologi. Misalkan dengan tari, kemudian futsal, basket. Nah, di sini kita juga ikut serta dalam turnamen-turnamen yang ada di luar dari FKIP, mungkin dari fakultas dan juga dari universitas.
amazing. PVUNet amazing. PVUNet amazing. PVUNet amazing.